Ibadallah, rijalallah, aghithuna li'adlillah, wa kunu aunana fillah, asana akhda bifadlillah, wa ya aqtabu ya anjab, wa ya sadatu ya akhbab, wa antum ya ulil albab, ta'ala surulillah. Sa'alnakum walizzulfa rajonakum, wa fi amrin qasodnakum, fashuddu ajmakum lillah, fa ya rabbi bisadati tahaqaq li isyarati, asatati bisyarati, wa yasfu waqtuna lillah, bikashfil hajbi an aini, wa raf'il bayni min bayni, wa tamsil kaifi wal aini, binuril wajhi ya Allah. Salatullahi mulana ala man bil huda jana, wa man bil haqi aulana, syafi'il khalqi indallah. Fa ya rabbi bisadati tahaqaq li isyarati, asatati bisyarati, wa yasfu waqtuna lillah, bikashfil hadbi an aini, wa raf'il bayni min bayni, wa qamsil kaifi wal aini, binuril wajhi ya Allah. Salatullahi mulana ala man bil huda jana, wa man bil haqi aulana, syafi'il khalqi indallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadhihi ni'amillah. Pertama-tama Al-Fakir ucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada semua saudara-saudara Al-Fakir rahimakumullah. Marilah kita saling mengisi, saling bersilaturahmi, saling menyapa, supaya kita benar-benar menjadi ikhwan fillah. Untungnya sangat luar biasa apabila kita berteman di dunia ini, akrab di dunia ini, saling menyayangi di dunia ini, saling mengenal di dunia ini, pasti kita nanti di akhirat dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saling menolong di antara kita nanti di akhirat. Contohnya seperti begini, di antara kita nih ada jemaah, kita saling mengenal, saling bersilaturahmi, saling hubungan baik kita, sehingga kita menjadi saudara. Tuh, setelah kita menghadap Allah, setelah kita meninggal, nanti di akhirat itu
dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan siapa-siapa yang kita berteman di dunia ini. Makanya kalau kita di dunia berteman dengan orang yang jahat-jahat, nanti kita di akhirat disatukan dengan mereka yang jahat-jahat. Makanya alhamdulillah nih kita dipersatukan. Al-Fakir yakin semua para pendengar di sini adalah orang-orang soleh dan solihah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Satu yang mau Al-Fakir sampaikan amanat daripada syariat Allah, yaitu ajaran Allah dan Rasulnya, yaitu apa? Yaitu kita jauhi dan buang dari hati kita sifat bohong. Jadi kita jangan bohong. Kita tidak boleh berbohong. Makanya kalau kita Islamnya ingin benar-benar dan kita ingin selamat nanti di akhirat, juga di dunia ini, janganlah kita berbohong. Yang sudah biasa berbohong, ya udah, yang sudah kita tinggal taubat kepada Allah, perbanyak istighfar, dan kita minta halal kepada orang yang dibohongi oleh kita. Yang belum pernah berbohong, ya alhamdulillah, jaga sifat kejujuran kita. Kenapa? Karena orang yang pembohong itu adalah akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di neraka yang paling dalam, yang paling dasar. Na'udzubillahi min dzalik. Karena orang pembohong itu adalah termasuk orang yang munafik. Sedangkan Nabi kita telah bersabda, ayatul munafiki salat. Ciri orang yang munafik itu 3. Apa? Idza haddatsa kadzdzaba. Bila mana berbicara bohong. Bila ngomong bohong. Bila bercerita bohong. Bohong aja bohong. Orang yang bohong itu adalah ditempatkan oleh Allah di dasar neraka. Karena mereka adalah munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila berjanji suka tidak menepati. Itu orang munafik. Di neraka yang paling dalam tempatnya nanti. Wa idza tumina khana. Yang ketiga, dan apabila diamanati tidak jujur. Tuh kalau misalkan diamanati ini, tolong ya sampaikan ini apa, uang ke siapa? Ke anak atau ke siapa? Dikurangin atau bahkan enggak sampai. Na'udzubillahi min dzalik. 3 ciri yang seperti tadi itu, maka itu adalah munafik. Makanya janganlah kita berbohong dan janganlah kita juga berkhianat dan janganlah kita tidak jujur. Dalam berbicara harus jujur. Kalau diamanati juga harus amanat. Dan kalau kita janji harus tepat. Kalau kita janji tidak tepat, ngomong bohong, diamanati tidak jujur, na'udzubillahi min dzalik. Untuk apa kita beribadah kepada Allah kalau sifat-sifat itu ada di dalam kita? Na'udzubillahi min dzalik. Makanya marilah kita laksanakan. Ya, Al-Fakir juga berkeyakinan bahwa jamaah di sini yaitu jamaah Asdamiluha channel Manbaul Hikmah, insya Allah tidak seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Al-Fakir mau ke acara inti, yaitu acara berbagi dan pengijazahan ilmu. Kenapa ilmu ini diijazahkan? Ya, maksud Al-Fakir supaya semua umat Islam, khususnya dan terutama yang menginginkan dan yang membutuhkan ilmu-ilmu, amalan-amalan, zikir-zikir, ya Al-Fakir
sebarkan. Supaya benar-benar mengenal dan mencintai Allah dan Rasul setelah tujuan-tujuannya, keinginan-keinginannya terpenuhi. Ya kita kan kadang-kadang kalau orang awam itu segala macam harus bukti terus. Harus bukti terus. Padahal sudah banyak bukti. Tapi punya keinginan nggak tercapai, wah udah kalang kabut hatinya. Makanya soal wirid banyak, wirid di mana-mana banyak, di buku banyak, di mana-mana pun banyak. Tapi yang susah itu adalah ijazah dari seorang guru. Insya Allah Al-Fakir di sini mewakili para masyayikh. Kok bisa begitu? Ya karena ilmu yang Al-Fakir sebarkan ini adalah ilmu dapat ijazah daripada para masyayikhil kiram, adalah dari para guru-guru yang mulia. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu ilmu supaya kita bisa menyembuhkan penyakit. Ini kan kadang-kadang gini, banyak orang yang sakit, mau ke rumah sakit tidak punya biaya, atau sudah berobat kemana-mana tidak sembuh. Ya kita akhirnya kembali kepada Allah. Karena mau siapapun yang mengobati, tetap yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak punya prinsip seperti itu, wah kita rusak iman kita. Jadi yang menyembuhkan adalah Allah. Kita makan, yang memberi kenyang adalah Allah. Segala apapun pada akhirnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan itu. Jadi segala apa-apa adalah hanyalah syariat atau perantara. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan ilmu ini pengobatan ilahiyah, karena pengobatan itu ada dua. Ada pengobatan ilahiyah, ada pengobatan dohiriyah. Jadi pada hakikatnya sama saja gitu. Yang menyembuhkan Allah, dan cara ini pun adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu kalau kita ingin bisa menyembuhkan penyakit? Ya pertama yang dibaca oleh kita adalah pertama ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Itu dibaca 1000 kali ya, 1000 kali, atau sedikitnya 313. Terus ditambah dengan kalimat ini, da'autuka ya baki bismika wal bako wabil ilmi ilhamni uluman tafaddolat. Dibaca itu 72 setelah baca ya Syafi 313, disambung doa yang tadi 72. Tapi kita berpuasa dulu. Berpuasa kita 7 hari. Itu di wiridnya setiap habis sholat asar dan subuh. Jadi setiap kita habis sholat asar dan sholat subuh itu baca ya Syafi 313. Terus da'autuka ya baki bismika wal bako. Terus wabil ilmi ilhamni uluman tafaddolat. Itu 72. Tapi kita sambil puasa dalam jarak waktu 7 hari. Sebelum kita wirid itu ya kita hadarat dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Wa husnul hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani qadasallahu sirrah Al-Fatihah. Wa hususan ila hadrati Syekh Khalil Bangkalan Madura Al-Fatihah. Wa hususan li hadrati Sultan Maulana Hasanuddin Banten wa usuli wa furihi Al-Fatihah. Wa hususan ila hadrati Syekh Maulana Mansur Cikadun Banten Al-Fatihah. Terus wa khususon li hadrati syekhi wa ustadzi man ajajani hadza Sayyid Asdamiluha Afghanistan Al-Fatihah. Terus baru setelah baca Fatihah langsung
wirid yang tadi. Wiridnya setiap habis sholat asar dan setiap habis sholat subuh. Dina dalam jarak waktu 7 hari. Jadi puasanya 7 hari. Puasa biasa aja seperti bulan puasa atau seperti puasa Senin Kamis biasa aja. Tidak mutih, tidak abrehom, dan tidak macam-macam. Nah setelah itu kalau kita sudah terbeli dengan puasa dan wirid ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang sakit, ya cukup kita pegang aja badannya, pegang. Yang sakit apa? Oh ini saya sakit, misalkan sakit punggung. Pegang punggungnya, langsung baca ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. 3 kali aja. Terus baca itu. Da'autuka ya baki bismika wal bako wabil ilmi ilhamni uluman tafaddolat. Itu sambil pegang gini, sambil pegang ke yang sakit, Setelah itu udah. Insya Allah orang yang telah mengamalkan wiridan seperti ini, tangannya kalau ditempelkan ke orang yang sakit, sakitnya akan hilang. Biizzatillah, tentu ini dengan kehendak Allah. Jadi kita diberi oleh Allah seperti begitu. Insya Allah. Itu sajalah Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar ini suara Al-Fakir. Semoga bermanfaat bagi sebuah umat dan menjadi amal ibadah dan kita diniati ibadah. Silakan tulis, amalkan. Al-Fakir ridholillahi ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.